Nabila, kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Mas. Kan aku yang jatuh, Mas. Oh iya, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Erika, kamu nggak apa? Aku baik-baik aja kok. Tapi prosesnya gimana? Sih sekarang Jeremy udah nyusulin Wilda ke restoran dan kita nggak mungkin ngerebut prosesnya dari mereka. I'm so sorry ya guys. Gara-gara aku gagal nahan Jeremy jadi dia lolos. Dan rencana kita jadi gagal. Kamu jangan merasa bersalah gitu, saya. Walaupun kita nggak bisa ngadapin flash disk dari Jeremy, tapi aku yakin kok kebenaran pasti akan terungkap dari jalan yang lain. Ya, kita nggak perlu khawatir karena saya masih memegang handphone Jeremy. Dan di handphone Jeremy ini ada bukti rekaman CCTV. Dan saya cukup kenal Jeremy seperti apa orangnya. Dan saya cukup yakin Jeremy nggak akan semudah itu. Tiba-tiba ngasih flash disk itu terhadap kita. Kamu yakin, Mas? Ya, saya yakin. Keterlaluan kamu, Jeremy. Bisa-bisanya kamu bermainkan saya. Sekarang saya ngerasa dibodohin banget sama kamu. Bahkan semua orang sekarang menertawakan saya. Tega kamu sama saya, Jer. Kamu lihat aja nanti. Saya akan bikin balasan buat kamu, Nabila, dan semua orang yang terlibat. Tadi tuh aku jujur aja, aku sempat khawatir kalau aku nggak bisa ngundang Jeremy ke sini. Tapi alhamdulillah juga ya, kita bisa berhasil nemuin dia di sini. Seenggaknya rencana awal kita berjalan lancar. Rencana ini belum sepenuhnya selesai dan proses hukum masih tetap akan berlanjut. Saya yakin Wilda nggak akan tinggal diam sampai kasus ini benar-benar terbongkar. Saya setuju dengan apa yang kamu omongin. Karena Wilda itu adalah mantan istri saya, jadi saya cukup tahu karakter dia seperti apa. Tapi gimana pun juga, kita harus tetap waspada sama Wilda. Semakin kita berusaha untuk menjebak dia, semakin keras usaha dia untuk lepas dari ini semua. Tapi yang paling penting, handphone ini ada di tangan saya. Dan ini bisa menjadi barang bukti buat pihak kepolisian. Siapa tahu ini bisa meringankan kamu, atau bahkan bisa membebaskan kamu. Raya udah gak ada hormatnya sama aku. Harusnya apapun yang terjadi sama aku dan Nabila, Raya gak benci aku seperti ini. Raya gak berhak ngelakuin semua ini karena dia bukan anak kandung aku. Apa kamu nggak keberatan untuk menyayangi dan menganggap bayi ini kalau dia adalah darah daging dari kita berdua? Kalau kamu udah siap lahir batin, insya Allah aku bisa nerima bayi ini. Alhamdulillah. Kalau nanti Allah ngabulin doa-doa kita dan akhirnya aku mengandung buah hati kita, apa kamu masih tetap mau nganggap kalau bayi ini adalah anak kandung kita untuk selamanya? Aku yakin dia pasti bisa jadi kakak yang baik dari anak-anak yang lahir dari rahim kamu. Insya Allah kita bisa jadi keluarga yang bahagia, sayang. Amin. Kalau aku tahu Raya kan seperti ini, seharusnya aku gak kasih izin Nabila buat adopsi Raya dari dulu. Karena apapun alasannya, dia bukan darah daging aku. Dan gak akan pernah ada ikatan batin walaupun selama ini aku udah berusaha menganggapnya sebagai anak kandungku sendiri. Tapi semuanya sia-sia. Aku harus hubungin Nabila. Nabila gimana sih? Telepon berkali-kali gak diangkat.
Berani-beraninya kamu permainkan saya nanti. Lihat aja nanti. Saya bersumpah, saya akan balas dendam sama kamu. Termasuk semua teman-teman kamu. Bu Bos. Tega ya kamu? Tega kamu ngeratin saya? Kamu neror saya dan kamu nyimpen flashdisk yang saya cari selama ini. Saya dari awal udah curiga sama kamu, Jet. Kan ini bukan pertama kalinya kamu ngeratin saya. Tapi kamu selalu ngeles. Semua rencana saya berantakan gara-gara kamu. Kamu orang kepercayaan saya. Tapi Diam! Saya belum bisa ngomong. Saya pikir kamu gak bakal ngulangin kesalahan kamu lagi, Jet. Ternyata kamu gak bisa dipercaya. Kamu selalu kelihatan jadi support system saya, orang yang dukung saya, tapi saya salah. Kamu kenapa sih ngelakuin semua ini ke saya? Hah? Kamu mau merah saya lagi? Saya kasih saya waktu untuk ngomong. Saya kecewa sama kamu, Jan. Kenapa semua orang jahat sama saya? Kenapa kamu juga ikutan jahat sama saya? Please, bos. Kasih saya kesempatan untuk ngomong, Bu Bos. Saya tuh nggak pernah punya niat untuk mengkhianati Bu Bos. Awalnya tuh saya cuma mau ngerjain Bu Bos aja sih, cuma iseng. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba saya dijebak. Ya kejadiannya seperti yang Bu Bos lihat tadi. Kamu pikir saya bisa percaya lagi sama kamu? Please, Bu Bos. Bu Bos tenang dulu ya.